Selamat pagi, Sobat Karir. Senang sekali hari ini dapat bertemu dengan narasumber spesial yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Tidar yang bernama Kak Sheila Andriani Kumala. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana mempersiapkan karir sejak muda. Terima kasih kepada Kak Sheila sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan semua orang. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan mempersiapkan karir sejak muda? Oke, terima kasih Mbak Nia atas pertanyaannya. Berkaitan dengan apa sih mempersiapkan karir sejak muda? Berarti kita harus tahu nih, kita pengen jadi apa, kedepannya pengen jadi seperti apa, siapa role model kita, untuk kemudian kita jadi seorang seperti itu. Jadi apa yang harus kita rencanakan sih? Karena berkaitan dengan rencana seseorang. Oh, gitu ya. Selain itu, mengapa penting memulai persiapan karir sejak muda? Oke, kenapa sih itu penting Mbak Nia? Mesti Mbak Nia juga tahu ya kenapa itu penting, dan seperti saat ini Mbak Nia sebagai seorang mahasiswa kan juga punya rencana ke depan. Begitupun dengan karir ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin berkarir itu sangat penting untuk bisa kita mulai. Karena apa? Yang pertama kita tahu tujuan kita mau ingin jadi seorang seperti apa, lalu kita juga bisa mencari tahu bagaimana sih cara kita untuk bisa menggapai cita-cita tersebut, seperti itu. Oke, terus kemudian langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh anak muda untuk mempersiapkan karir mereka sejak dini? Oke, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentukan niatnya dulu ya Mbak Nia. Kalau nggak ada niat, pasti kita tidak akan bisa mempersiapkan karir kita. Yang kedua, kita harus menentukan kita ingin menjadi profesi yang seperti apa. Apakah pegawai negeri, apakah pegawai swasta, ataupun sebagai seorang wirausaha seperti visi Untidar sendiri ya, unggul dalam kewirausahaan seperti itu. Yang ketiga, kita catat nih rencana-rencana kita apa saja. Misalnya, kalau kita ingin jadi seorang wirausaha, berarti kita harus mempersiapkan usaha yang akan kita tekuni. Kalau kita pengen jadi PNS, berarti harus latihan soal untuk bisa memilih formasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seperti aku sendiri kan, kalau pengen jadi seorang dosen, berarti yang pertama harus sering bikin artikel, kemudian juga sering public speaking di luar seperti itu. Terus juga bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk mahasiswa kayak gitu. Terus bagaimana peran pendidikan formal dalam mempersiapkan anak muda untuk karir masa depan mereka? Oke, peran pendidikan formal ya. Iya, jadi kan sebagai seorang yang ingin mempunyai karir yang bagus itu kan sebisa mungkin memiliki pendidikan yang baik juga. Meskipun terkadang juga ada beberapa seperti influencer kayak Atta Halilintar yang ikut kejar paket ya seperti itu. Nah itu mungkin dia memang sudah punya jenjang wirausaha, cuman dia memang ingin di bidang pendidikan. Tapi bagi kita yang masih punya kesempatan untuk belajar, silahkan untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya seperti itu. Jadi kayak kita harus tahu nih, ternyata di bangku sekolah itu kita dapat materi atau pembelajaran yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita belajar di luar seperti kursus. Kalau kursus kan hanya tertentu nih. Tapi kalau pendidikan formal kan Mbak juga tahu nih, dapatnya ilmu dari dosen, dari guru, terus juga dapat pengalaman banyak di bangku perkuliahan, bagaimana kita manajemen waktunya. Nah mungkin kita bisa memberikan sebuah manfaat ketika kita mengikuti pendidikan formal. Nah kalau Mbak Nia sendiri, kira-kira penting nggak sih sebuah pendidikan formal itu? Kalau aku sendiri sih penting ya, karena dapat memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Melalui pendidikan tinggi juga seseorang bisa mengekspor minat dan bakat mereka di bidang tertentu sehingga lebih menghadapi tantangan dunia profesional ke depannya. Berarti hampir sama ya kita ya untuk terkait dengan peran pendidikan formal di saat ini nih untuk mempersiapkan karir anak muda. Kemudian menurut Kak Sheila sendiri, keterampilan apa yang harus dikembangkan sejak dini untuk menunjang kesiapan karir? Oke, terkait dengan keterampilan ada dua jenis keterampilan ya Mbak Sania ya. Yang pertama kan bisa pakai soft skill ataupun juga hard skill. Kalau soft skill berarti kita harus bisa mengasah kemampuan kita dari dalam. Itu kayak kita kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah, kemudian untuk membuat atau mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau hard skill berarti kita harus mempersiapkan terkait dengan seperti kita belajar MS Office atau program Office seperti itu, atau program olah data, atau kita bisa juga
melatih keterampilan hard skill kita dengan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis. Nah, seperti itu kurang lebih yang dapat kita dapatkan dari berbagai layanan seperti Bali Latihan Kerja ataupun kursus-kursus yang diadakan di luar kampus seperti itu. Oke. Kemudian, apakah penting pengalaman berorganisasi atau magang dalam membesarkan karir ke masa depan? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, ini begitu penting sih buat aku. Yang pertama, kalau kita ikut organisasi kan kita punya banyak relasi. Yang kedua, kita bisa tahu untuk manajemen waktu. Kalau kita kuliah kan kita butuh ngerjain tugas dan lain sebagainya, betul kan Mbak Sania? Iya. Oke, nah kalau kita ikut organisasi, nanti kita akan tahu nih bagaimana kita manajemen waktu antara ngerjain tugas dengan kelompok, antara kita mengerjakan tugas-tugas di organisasi. Nah, kita bisa mulai untuk mengatur waktu kita dari situ. Nah, kalau magang sendiri menurut aku juga penting ya, karena setelah kita bekerja kan kita hanya menggunakan teori itu hanya sedikit saja, bahkan nggak sampai 10%. Nah, kita butuh juga pengalaman bekerja di perusahaan atau instansi untuk mendapatkan pengalaman yang nyata seperti itu, yang betul-betul itu tuh bisa kita dapatkan atau aplikatif dan kita masukkan ke dalam CV kita nih. Oh, aku udah pernah magang di sana loh. Nah, seperti itu sangat penting sih buat aku agar bisa melatih keterampilan teoritis dan juga keterampilan praktik ketika kita di dunia usaha ataupun di dunia kerja. Oke. Kemudian, bagaimana seorang anak muda bisa menemukan minat dan bakat mereka untuk memfokuskan karir di masa depan? Oke, kalau aku tanya Mbak Nia nih, Kak Mbak Nia punya sebuah minat atau enggak? Saya belum menemukan minat saya. Oke, belum menemukan minat. Terus bagaimana sih caranya kita bisa menemukan minat dan juga bakat? Yang pertama tuh kenal diri kamu sendiri. Ya kan? Kira-kira Mbak Nia tuh passionnya di apa sih? Misalnya Mbak Nia tuh suka ngomong, ya kan? Berarti kan harusnya bisa public speaking nih. Nah, pertama itu harus kenali diri sendiri. Jangan paksakan diri kita untuk seperti orang lain. Oke, boleh mencontoh orang lain, boleh jadikan orang lain sebagai role model, tapi kita harus balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Bahwasannya apa yang orang punya belum tentu kita punya, seperti itu. Jadi cara untuk bisa mengenali sebuah minat yang pertama adalah berkaca pada diri sendiri. Yang kedua, kita pastikan melakukan sebuah kebiasaan yang terus berulang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sebuah minat ataupun bakat kita. Yang ketiga, misalnya kita suka nulis, apapun itu terserah. Seperti Mbak Nia kan di program studi bahasa Indonesia nih, maksudnya kan relevan dengan pembuatan cerpen, betul, puisi, dan mungkin acting atau drama seperti itu. Nah, itu mungkin bisa nih digali. Mungkin suka bermain peran, itu juga bisa untuk bisa menggali sebuah minat dan juga bakat kita, seperti itu. Oke, sangat menjawab sekali ya Mbak. Kemudian, apa pendapat Mbak Sheila tentang pentingnya membangun jaringan networking bagi anak muda dalam mempersiapkan karir? Oke, jadi Mbak Nia, menurut aku tuh penting juga ya, karena setelah kita lulus di bangku kuliah atau di bangku sekolah misalnya, kita kan butuh bekerja nih, kita kan butuh mencari uang sendiri nih, nggak mungkin jadi buat orang tua terus kan. Kalau aku pribadi, networking itu sangat penting, karena mungkin dari networking itu kita bisa mendapatkan relasi ataupun tawaran bekerja dari rekan kita. Misalnya kita ikut organisasi di sebuah kampus, kemudian saat lulus kita dapat tawaran nih, oh ya kamu nggak sih kerja di tempatku, ataupun ini loh lagi ada lowongan kerja. Nah, itulah kenapa networking itu perlu, karena kita bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Seperti aku dulu kan ini ya, karena pernah bekerja di ruang guru juga, dan aku pernah punya relasi di sana, jadi aku ditawari kembali untuk bekerja di sana sebagai freelance, seperti itu Mbak Nia. Oke, baik Mbak. Kemudian, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh anak muda saat mencoba merencanakan karir mereka lebih awal? Oke, kalau tantangan sendiri mungkin dari Mbak Nia ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum aku menjawabnya. Kalau saya sih tantangannya sepertinya belum ada, tapi yang dapat dihadapi itu seperti kurangnya pemahaman diri, di mana banyak orang belum sepenuhnya memahami minat dan bakat atau passion mereka, sehingga kesulitan dalam menentukan karir yang tepat. Oke, berarti masih banyak tantangan ya untuk bisa mencapai kita pengen jadi apa sih, seperti itu. Kalau aku pribadi banyak juga tantangannya ya. Yang pertama mungkin tuntutan orang tua. Ada apa yang orang tua pengen tuh nggak sesuai dengan apa yang kita penginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak tahu. Kita misalnya ambil program studi pendidikan bahasa Indonesia seperti Mbak Nia. Aku nggak pengen jadi guru nih. Itu juga sebuah tantangan, betul? Karena nggak sesuai dengan hati nurani kita.
Nah, itu tantangan yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan cara kita untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja tersebut. Misalnya kita nggak punya keterampilan yang mendukung, minimnya pelatihan, minimnya pengalaman, itu juga sebagai sebuah tantangan. Dan yang tantangan terakhir menurut aku adalah banyak orang saat itu gengsian ya. Jadi kayak dia kalau nggak kerjanya di tempat yang bagus dia nggak mau bekerja, betul seperti itu. Oke. Dan ada juga bahwa gajinya cuma sedikit nih, aku nggak mau ke sana, itu juga sebuah tantangan. Padahal apapun jenis pekerjaannya, kalau kita bersungguh-sungguh kan kita juga akan bisa mengikuti namanya jenjang karir. Nah, nanti kita bisa merangkak dari situ. Kira-kira kalau kita bekerja misal sebagai seorang guru, otomatis kita bisa naik nih jabatan, misal menjadi seorang kepala sekolah, ataupun juga wakil kepala sekolah, ataupun kepala bagian atau seksi, seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana Kak Sheila cara anak muda itu bisa tetap termotivasi meskipun menghadapi ketidakpastian dalam pilihan karir? Oke, termotivasi ya, kita bahas tentang motivasi, berarti sebuah dorongan kepada orang lain nih. Nah, gimana sih kita bisa mendorong orang lain untuk bisa menghadapi sebuah ketidakpastian? Bahkan kita mau makan apapun sudah sebuah ketidakpastian ya. Kita mau seperti apapun sudah tidak pasti. Jadi apapun di dunia itu sebuah hal yang tidak pasti. Kalau aku sendiri bagaimana untuk memotivasi teman-teman yang lainnya? Yang pertama itu balik ke pribadi masing-masing ya. Kita sudah punya niat, kita sudah harus usaha, berdoa. Jadi kita harus sama-sama seimbang nih, menyeimbangkan antara usaha dan juga doa agar bisa mencapai apapun pilihan karir kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan motivasi bagi mereka yang sudah dimotivasi mungkin ya, malas-malesan itu. Kalau kita tidak bergerak sekarang, tentunya kita tidak tahu sih masa depan kita seperti apa. Karena itu kita harus mempersiapkan semuanya secara awal, secara dini. Nah, jangan sampai kita dimotivasi terhadap sesuatu yang kita inginkan. Karena kalau kita sudah dimotivasi atau tidak termotivasi, maka kita tidak bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Kita tidak bisa memenuhi ekspektasi di luar sana. Meskipun lebih baik itu yakin pada diri sendiri sih. Itu yang pertama, kunci utama biar bisa memotivasi semua orang. Jawabannya sangat menarik ya Mbak. Kemudian yang terakhir, Kak Sheila, apa sih nasihat yang ingin Kak Sheila berikan kepada generasi muda dalam hal persiapan karir? Oke. Yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya dalam mempersiapkan karir itu yang pertama seperti tadi ya Mbaknya ya, kita harus niat terlebih dahulu ya. Niat pengen jadi apa? Pengen jadi pekerja ataupun wirausaha, pengen buka usaha sendiri ataupun pengen jadi ikut orang lain, jadi di bawah nama orang lain, seperti itu. Yang kedua, kenali diri kamu sendiri, kamu minatnya di bidang apa, keterampilanmu di bidang apa, seperti itu. Dan yang ketiga, mulailah bikin sebuah wishlist atau wishlist. Jadi kita mau hal-hal apa yang harus kita lakukan atau rencana apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya seperti tadi aku sampaikan itu menentukan jenis karir kamu, kemudian cara untuk menggapainya seperti apa. Nah, itu hal-hal yang kita persiapkan. Lalu yang selanjutnya adalah sering ikuti berbagai macam seminar, bimbingan teknis, pelatihan untuk mengasah soft skill maupun hard skill kita. Lalu yang keempat, sering-seringlah berteman dengan siapapun. Selain itu merupakan hal-hal yang positif sifatnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa dan meminta pada Tuhan bahwa kita selalu ingin dimudahkan untuk segala urusannya dan juga bisa terkabul segala cita-cita yang sudah kita inginkan. Seperti itu Mbaknya. Oke. Jawaban yang terakhir sangat menginspirasi ya Sobat Karir. Kemudian terima kasih kepada Kak Sheila atas wawasan dan tips yang sangat bermanfaat mengenai mempersiapkan karir sejak muda. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi Sobat Karir semua lebih siap menghadapi masa depan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan teruslah semangat dalam meraih mimpi karir kalian. Selamat pagi dan sukses selalu. Dadah Sobat Karir.